Bab 161, Bab 110, Chen Seng, Sang Alkemis dari Pelayan Medan Roh. Permintaan voting bulanan, garis bawah 2. Penerjemah, 549.690.339. Kali ini, sudah di alam pendirian yayasan, dia memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri di pasar, dan jika dia ingin memperoleh resep pil yuan emas, maka tindakan aliasnya Chen Seng pasti akan berbeda. Liang Seng berdasarkan situasi pasar, mengekstrapolasi skenario yang tak terhitung jumlahnya. Kecuali jika seorang kultivator perkasa di atas tingkat inti emas akan membunuhnya tanpa bertanya, rencananya tidak mungkin mengalami kecelakaan yang signifikan. Sekarang, Liang Seng dengan percaya diri menjalani rutinitasnya yang biasa, mendaftarkan identitasnya di kantor administrasi dan kemudian menyewa rumah gua berukuran sedang dengan formasi penyembunyian. Dia pergi di tengah tatapan terkejut para kultivator yang mendaftar. Tidak banyak kultivator longgar di lapisan kelima kultivasi Qi yang menyewa rumah gua tingkat menengah. Meskipun yang lain terkejut, mereka tidak banyak berkomentar. Bagaimanapun, mereka meraup untung darinya. Kali ini, Liang Seng, yang berada di tahap pembentukan pondasi, akhirnya melihat melalui bangunan kecil 3 lantai itu ke kultivator tahap pembentukan pondasi di atas. Yang terakhir itu bukan lagi Ding Yizhen dari Sekte Xuanmen. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Ding Yizhen dari Sekte Xuanmen telah menyelesaikan tugasnya menjaga daerah itu dan kembali ke sektenya. Pada saat ini, Liang Seng tidak yakin tentang identitas kultivator tahap pembentukan pondasi yang baru ini. Liang Seng tidak menanyai Huang Yifan atau dua lainnya tentang situasi pasar saat ini. Dia memilih untuk mempertahankan persona misterius di depan mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menjadi petani yang efisien. Liang Seng tidak terlalu peduli tentang hal itu, mengetahui bahwa dalam beberapa hari mendatang, dia akan mengumpulkan semua informasi dasar yang dia butuhkan. Identitas yang saat ini dipegang Liang Seng dipilih dengan saksama. Tujuannya adalah untuk memberitahu pasar bahwa seorang alkemis lapisan kelima kultivasi Qi seperti dia ada. Setelah mencapai tahap pembentukan pondasi, Liang Seng memiliki kepercayaan diri untuk melindungi dirinya sendiri. Mereka yang bersekongkol melawannya, selama mereka belum mencapai level inti emas, akan menghadapi kematian yang pasti. Selain itu, pasar paling banyak hanya akan memiliki satu kultivator tahap pembentukan pondasi dari 3 sekte dan 6 ordo. Keputusan Liang Seng sudah dipikirkan secara matang, tanpa risiko. Tentu saja, Liang Seng melakukan semua ini sebagai persiapan untuk menembus level inti emas. Meskipun dia tahu dia masih memiliki jalan panjang sebelum mencapai alam inti emas, tidak ada salahnya untuk bersiap. Adapun resep pil yuan emas, ia membutuhkan metode yang dapat diandalkan untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, identitas seorang alkemis adalah pilihan yang paling tepat. Ia tidak ingin identitas alkemisnya terlalu mencolok. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk menyamar sebagai seorang kultivator lapisan kelima kultivasi Qi. Level kultivasi ini tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu sudah tepat. Yang perlu ia lakukan di masa depan adalah bertindak sesuai aturan. Selain itu, alkemis memiliki tingkat prestise tertentu di pasar. Beberapa kultivator lepas tidak mampu membeli ramuan yang dijual di toko-toko 3 sekte dan 6 ordo. Para alkemis di antara para kultivator lepas secara alami menjadi sumber ramuan kultivasi mereka. Sambil berjalan, Liang Seng merenungkan rencana masa depannya, seperti bagaimana cara mengungkapkan identitasnya sebagai seorang alkemis dengan aman. Ia akhirnya pindah ke rumah gua barunya. Memang, lebih baik memiliki formasi penyembunyian, yang menjamin privasi rumah guanya. Sebagai seorang alkemis, privasi adalah yang paling penting. Liang Seng merasa puas dengan rumah gua barunya. Sekarang, semuanya sudah siap, yang ia butuhkan hanyalah sebuah kesempatan. Seorang alkemis baru telah tiba di pasar. Berita ini diam-diam menyebar ke seluruh pasar. Pil-pil buatannya memiliki kualitas yang sangat tinggi namun harganya sangat terjangkau, yang sangat menarik bagi masyarakat umum. Ia bahkan menawarkan ramuan-ramuan bermutu tinggi, yang membuat banyak orang senang, memberikan para kultivator Qi tingkat tinggi di pasar pilihan lain untuk membeli ramuan-ramuan bermutu tinggi. Pagi-pagi sekali, saat Liang Seng melangkah keluar dari rumah guanya, ia melihat wajah pemilik rumah gua yang tersenyum di seberangnya. Sepanjang perjalanannya, semua kultivator lepas yang ditemuinya sangat ramah kepadanya. Meskipun Liang Seng tampak tanpa emosi,
orang-orang di sekitarnya tidak terlalu mempermasalahkannya dan menunggunya sampai ia pergi. Begitu ia tiba di area pusat pasar, hanya ada sekitar selusin kios secara total. Begitu Liang Seng tiba di kiosnya sendiri, seseorang menyambutnya. "Rekan Taois Chen, Anda sudah di sini. Mari kita mendirikan kios bersama." Orang yang berbicara adalah seorang kultivator longgar tingkat ke-7 pelatihan Qi, tetapi ketika dia melihat Liang Seng, sikapnya setara dengan orang lain. Liang Seng, yang tadi tampak acuh tak acuh, menyambutnya kembali dengan senyuman. Qin Chen, seorang alkemis di lapisan ke-7 kultivasi Qi. Adapun pemurni artefak yang kiosnya tidak jauh dari mereka, kiosnya dipenuhi dengan beberapa senjata ajaib. Ekspresinya juga tanpa emosi. Tidak jauh dari sana, ada pembuat jimat, Master Arai. Sederhananya, tempat ini adalah tempat penjualan barang-barang kelas atas di pasar. Setiap pedagang memiliki keahlian khusus. Misalnya, Qin Chen dan Liang Seng, yang merupakan alkemis yang hebat. Jika seseorang tidak memiliki cukup kemampuan, mereka tidak akan dapat mendirikan kios di sini. Dengan kata lain, mereka jelas merupakan beberapa pengrajin terbaik di pasar. Misalnya, di stan jimat beberapa langkah dari stan Liang Seng, ada banyak jimat serangan, yang kualitasnya jauh lebih baik daripada jimat Zhou Seng. Meskipun orang-orang ini mungkin tidak memiliki tingkat kultivasi tertinggi di pasar, keterampilan mereka termasuk yang teratas di pasar. Bahkan para kultivator lepas lapisan ke-9 kultivasi Qi memperlakukan mereka dengan hormat, bagaimanapun juga, tidak seorang pun dapat memastikan apakah mereka akan membutuhkan keterampilan orang lain suatu hari nanti. Pada saat itu, Qin Chen mengajak Liang Seng ke samping, mengabaikan pil di stan mereka, dan mulai mendiskusikan metode pemurnian pil dengan Liang Seng. Tepat pada saat itu, seorang kultivator lepas yang ingin membeli pil tiba di stan. Melihat situasi itu, dia merasa sedikit canggung. Meskipun dia adalah tamu, dia tidak berani menyela Qin Chen. Jika Qin Chen tidak senang, mungkin saja dia tidak akan bisa membeli pilnya. Ramuan yang dijual di toko-toko 3 sekte dan 6 ordo harganya lebih mahal, dan dia tidak mampu membelinya. Karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum canggung dan menunggu percakapan Qin Chen dan Liang Seng selesai. Untungnya, Liang Seng berbicara, meredakan kecanggungannya, "Rekan Taois Qin, mengapa kita tidak membiarkan teman Taois ini membeli pilnya terlebih dahulu, lalu kita bisa melanjutkan diskusi kita?" Setelah mendengar ini, Qin Chen memandang kultivator lepas itu dengan jijik, tetapi dia tidak akan melawan Liang Seng karena dia telah berbicara. Setelah Qin Chen bertanya kepada pihak lain dengan ekspresi jijik tentang jenis ramuan yang dia butuhkan, dia segera mengeluarkan botol giok dengan nada yang sangat tidak sabar. "Kamu ingin pil pemurnian Qi? Ini 40 yang bermutu rendah, dengan harga yang wajar 25 batu roh bermutu rendah." Setelah mendengar ini, pihak lain dengan cepat mengeluarkan batu roh, senang dan gembira saat dia pergi. Ini adalah 5 batu roh bermutu rendah lebih sedikit daripada harga di toko-toko milik 3 sekte dan 6 ordo. Setelah mengantar kultivator lepas itu, Qin Chen buru-buru menarik Liang Seng untuk membahas cara-cara untuk meningkatkan tingkat keberhasilan memurnikan pil. Kekaguman Qin Chen terhadap Liang Seng adalah karena fakta bahwa dia sebelumnya merasa terancam olehnya. Ini terjadi beberapa hari yang lalu, pada hari pertama Liang Seng mulai berjualan di kiosnya, dan Qin Chen tentu saja mengamatinya dengan sudut pandang yang tidak memihak. Setiap tahun, selalu ada kultivator lepas yang tidak tahu apa-apa mendirikan kios di sini, hanya untuk pergi dengan kecewa setelah mengalami kemunduran besar. Alkemis tingkat kelima kultivasi Qi yang baru ini mungkin akan menjadi orang bodoh lainnya, tetapi ketika Liang Seng mengeluarkan sebotol pil pemurnian Qi bermutu tinggi, Qin Chen segera mengubah ekspresi wajahnya. Orang ini mungkin benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Pada saat Liang Seng mengeluarkan botol kedua pil pemurnian Qi bermutu tinggi, Qin Chen yakin bahwa pihak lain memang cukup memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Tetapi ketika Liang Seng juga mengeluarkan pil detoksifikasi bermutu tinggi, pil kebingungan, dan pil kejernihan, wajah Qin Chen berubah 4 hingga 5 kali berturut-turut. Orang aneh macam apa dia? Akhirnya, Qin Chen menenangkan emosinya dan mengambil inisiatif untuk menyapa Liang Seng, menunjukkan bahwa dia bisa mentolerir dan melepaskan harga dirinya. Qin Chen tahu betul dalam hatinya bahwa meskipun ia telah mencapai tingkat ke-7 kultivasi Qi, jauh melampaui lawannya, ia mungkin tidak dapat menandingi lawannya dalam hal keterampilan memurnikan pil. Sejak saat itu,
Sikap Qin Chen terhadap Liang Seng berubah drastis, dan ia sangat menghormatinya. Untungnya, setelah beberapa hari ini, Liang Seng telah menjual semua ramuan bermutu tinggi dan tidak mengambil yang lain, yang membuat Qin Chen dapat bernapas lega. Pada saat ini, kios Liang Seng sebagian besar diisi dengan ramuan kelas menengah, dan tidak banyak yang kelas rendah. Pada saat ini, Qin Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, dengan bakatmu dalam memurnikan pil, rekan Daois Chen, seharusnya mudah bagimu untuk bergabung dengan sekte. Mendengar ini, Liang Seng tersenyum pahit, sayangnya, bakat kultivasiku tidak sesuai harapan. Bahkan dengan bantuan ramuan, kemajuanku masih terlalu lambat. Dalam skenario seperti itu, aku ditakdirkan untuk tidak dapat memurnikan pil berkualitas tinggi yang hanya dapat dimurnikan oleh kultivator berkualitas tinggi. Apa yang bisa dilakukan? Ekspresi Liang Seng menjadi rumit saat ini. Qin Chen segera meminta maaf setelah mendengar ini dan menghindari membicarakan topik ini. Setelah beberapa saat, ketika Liang Seng menjawab pertanyaan tentang pemurnian pil, Qin Chen tiba-tiba membeku di tempat, lalu wajahnya memerah. Jadi begitulah adanya. Memang, begitulah adanya. Rekan Daois Chen, saya tidak akan repot-repot mengucapkan kata-kata terima kasih yang tidak berarti sekarang. Saya telah memperoleh beberapa wawasan, dan setelah saya bereksperimen dengan pemurnian pil, saya akan mengucapkan terima kasih. Setelah mengatakan itu, Qin Chen bergegas pergi, menyebabkan yang lain meliriknya. Pandangan mereka ke arah Liang Seng menjadi lebih serius. Ini pasti seorang alkemis tingkat tinggi. Mereka tidak asing dengan tingkat pemurnian pil Qin Chen. Untuk membuat Qin Chen bereaksi seperti itu, hanya ada satu alasan. Jika dia bukan seorang alkemis tingkat kelima kultivasi Qi, mengapa dia membenarkan reaksi Qin Chen? Liang Seng tidak tergerak oleh pandangan mereka, dan para alkemis lainnya, yang tidak mengenal Liang Seng, dan merasa bangga seperti mereka, tetap tidak menurunkan kewaspadaan mereka. Liang Seng, tentu saja, tidak mempermasalahkan hal ini. Pada jam-jam berikutnya, dia menjual 3 botol ramuan dan kemudian menutup kiosnya untuk kembali ke rumah guanya. Sejak saat itu, kehidupan Liang Seng sangat rutin, berjualan di kiosnya, dan kembali ke rumahnya. Dalam beberapa hari ini, Qin Chen tidak muncul, jadi Liang Seng tidak tahu seberapa efektif pemurnian pilnya. Suatu pagi, begitu Liang Seng tiba di kiosnya, dia melihat Qin Chen berdiri dengan gembira. Rekan Daois Chen, terima kasih banyak. Sambil berbicara, dia menarik Liang Seng ke sisinya, membantunya mendirikan kiosnya, dan kemudian memindahkan semua ramuan dari kiosnya sendiri ke kios Liang Seng. Rekan Daois Qin, apa maksudmu dengan ini? Ini adalah biaya kuliah untuk pengajaran tanpa pamrih rekan Daois Chen tentang pemurnian pil saya. Tanpa menyembunyikan apapun dari rekan Daois Chen, tingkat pembentukan pil saya kali ini 10% lebih tinggi dari sebelumnya, dan saya mendapat 15 pil lebih banyak dalam satu tungku. Teknik pemurnian pil Anda terlalu kuat. Para alkemis di sekitar sudah memperhatikan sisi ini. Bagaimanapun, Qin Chen sudah lama menghilang dari kegiatan pemurnian pilnya. Sekarang, mendengar ini, mereka tidak bisa menahan napas. Tingkat perumusan pil meningkat 10% penuh, dan jumlah pil juga meningkat secara signifikan. Metode ilahi macam apa ini? Pada saat ini, tatapan mereka ke arah Liang Seng, seperti Qin Chen, sangat bersemangat. Mereka tidak lagi peduli dengan ketidaktahuan mereka terhadap Liang Seng, dan semua datang. Rekan Daois Chen, keterampilan pemurnian pil Anda benar-benar ilahi. Untuk sementara waktu, para pembudidaya lepas di pasar terkejut, beberapa tidak bisa mempercayai mata mereka. Apakah ini para alkemis sombong yang sama dari sebelumnya? Pada saat ini, Liang Seng tidak berpura-pura. Dalam waktu singkat, gelombang tawa memancar dari kelompok mereka. Akhirnya, semua orang berhenti mendirikan kios mereka, dan mengikuti saran Qin Chen, mereka semua pergi ke rumah guanya untuk minum teh dan berdiskusi. Ketika para pembudidaya lepas lainnya datang ke pasar untuk membeli ramuan, mereka tercengang melihat tempat-tempat kosong di mana kios-kios para alkemis biasanya berada. Di mana para alkemis? Pasar, rumah gua Liang Seng. Pada saat ini, mata Liang Seng tampak suram. Dia telah memasang informasi tentang alkimia tertutupnya di luar rumah gua. Ketika malam tiba dan semua orang tertidur, dia telah mengenakan jimat tembus pandang dan melilitkannya di sekujur tubuhnya. Dengan properti penyembunyian panel atribut, tidak seorang pun dapat mendeteksi bahwa dia telah meninggalkan rumah gua secara diam-diam.
Bahkan tanpa panel atribut, dengan level kultivasi tahap pendirian fondasinya, di bawah pengaruh jimat penyembunyian, ditambah dengan perubahan penampilan, ada kemungkinan besar Liang Seng tidak akan mengalami kecelakaan apapun dan dapat meninggalkan pasar dengan aman. Jadi di bawah penyembunyian panel atribut, Liang Seng sekarang dapat datang dan pergi dengan bebas di pasar, kecuali menghadapi faktor yang tidak dapat ditolak. Misalnya, saat bertemu dengan seorang kultivator tahap inti emas yang dapat melihat melalui jimat penyembunyian secara langsung, mereka tidak akan dapat mendeteksi Qi Liang Seng, tetapi mereka akan dapat melihatnya sebagai seorang manusia. Namun, hampir mustahil bagi seorang kultivator inti emas untuk mengunjungi pasar. Alasan Liang Seng menyelinap keluar dari pasar itu sederhana. Ia seharusnya kembali dan mengatur penanaman rumput spiritual. Kali ini, ia telah membuat beberapa kesalahan perhitungan, karena ia baru berhasil mengumpulkan benih rumput spiritual Yuan sejati setelah lebih dari 2 bulan. Namun, karena waktu komunikasi yang lama, ia juga memiliki hubungan yang baik dengan para alkemis kultivasi bebas di pasar, sehingga kerugian keseluruhannya tidak terlalu besar. Jika bukan karena bergaul baik dengan para alkemis ini dan bertukar rumput spiritual dengan mereka, ia mungkin tidak dapat mengumpulkan semua benih tanaman spiritual yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Yuan sejati sekarang. Alasan dibalik ini adalah, selama ini, Liang Seng terlalu berhati-hati. Selama ada sedikit pergerakan, dia lebih suka melewatkan benih daripada menanggung risiko mengekspos dirinya sendiri. Mengenai menemukan formula pil Yuan emas, Liang Seng tidak terburu-buru saat ini, dan dia tidak berniat pergi ke pasar gelap untuk membeli rumput spiritual. Karena Pei Siping telah membuat terobosan ke tahap pembentukan pondasi. Beberapa waktu yang lalu, berita paling mengejutkan di pasar adalah bahwa Pei Siping, patriark keluarga Pei, yang berada di tingkat ke-9 kondensasi Qi, telah menerobos ke tahap pembentukan pondasi. Karena terobosannya yang sukses, bahkan jika 3 sekte dan 6 ordo penasaran, tidak ada yang benar-benar menyelidiki sumber pil pembentukan pondasi Pei Siping. Bukankah akan merepotkan jika memusuhi seorang kultivator biasa yang memiliki berkah mendalam untuk dapat menembus tahap pembentukan pondasi? 3 sekte dan 6 ordo tidak akan begitu pemarah karena meskipun ranah pembentukan pondasi langka, ia hanya memiliki gelar bergengsi di pasar. Bahkan Wang Lin, kultivator tahap pembentukan pondasi dari sekte langit matahari yang ditempatkan di pasar, bertemu langsung dengan Pei Siping. Untuk sementara waktu, Pei Siping tak tertandingi, dan keluarga Pei secara alami berkembang pesat. Jika tidak ada yang salah, keluarga Pei akan berada di masa jayanya setidaknya selama 500 tahun lagi, dan Pei Siping tahu bagaimana bertindak dengan tepat, menunjukkan sikap yang tepat dengan 3 sekte dan 6 ordo. Adapun 2 lainnya, Fu Liantao dan Ban Zihe, mereka gagal dalam terobosan mereka. Mereka telah tinggal di pasar gelap, dengan cemas menunggu Liang Seng datang lagi. Tentu saja, mereka tidak mau menerima nasib mereka. Jika Pei Siping dapat menerobos, mengapa mereka tidak bisa? Dan Liang Seng adalah satu-satunya harapan mereka untuk menerobos. Mengingat situasi ini, dan karena Pei Siping telah menerobos ke tahap pembentukan pondasi, bagaimana mungkin Liang Seng pergi ke pasar gelap? Meskipun pasar gelap tidak lagi berbahaya, nilai di pasar gelap sekarang sangat rendah sehingga sangat disayangkan. Tentu saja, Liang Seng memfokuskan sebagian besar energinya pada para alkemis pasar. Kembali ke hari ini, saat Liang Seng meninggalkan pasar, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai medan spiritual dengan kecepatannya. Dia melihat langkah-langkah pertahanan yang telah diatur dan menemukan bahwa tidak ada masalah. Dia kemudian memasuki teknik susunan ilusi dengan 1 kaki dan mencapai medan spiritual. Tanpa menampakkan dirinya secara langsung, dia melihat Huang Yifan dan kedua saudaranya mengobrol. "Kakak, sudah lebih dari 2 bulan. Apakah tuan kita yang murahan melupakan kita?" Wajah Huang Yifan tidak terlihat begitu baik saat ini, tetapi mendengar kakak kedua mengatakan ini, dia langsung memarahinya, "Jangan bicara omong kosong. Bagaimana kabar kalian dengan teknik hujan spiritual kalian?" Mendengar ini, kakak kedua dan kakak ketiga langsung bersemangat. Mereka melihat segel tangan mereka saling tumpang tindih dan kekuatan spiritual mereka mengalir keluar saat mereka melepaskan hujan spiritual dalam jarak tertentu. Huang Yifan merasa lega saat melihatnya, tetapi dia juga memiliki beberapa keraguan di hatinya. Bagaimanapun, guru mereka adalah orang aneh yang bisa menghilang untuk jangka waktu tertentu yang menyebabkan susunan pertahanan medan spiritual hampir gagal.
Apakah dia benar-benar akan melupakan ketiga bersaudara itu? Namun, selama 2 bulan ini, Huang Yifan dan saudara-saudaranya telah tinggal di ladang spiritual tanpa bahaya atau kekhawatiran apapun, dan tanpa disadari mereka telah bertambah berat badan. Kapan mereka pernah merasa begitu nyaman? Dengan perlindungan dari jangkauan ladang spiritual, seorang kultivator di tingkat ke-9 Qi Condensation akan membutuhkan usaha keras untuk menerobos. Namun, tidak ada pergerakan selama 2 bulan terakhir, yang menunjukkan betapa amannya tempat ini. Keberuntungan macam apa yang dimiliki Huang Yifan sehingga mengalami kebocoran Qi di ladang spiritual? Huang Yifan tidak dapat memahaminya dengan baik. Saat dia sedang merenung, dia mendengar sesuatu dan segera memberi isyarat kepada saudara-saudaranya untuk duduk dan berpura-pura berkultivasi. Saat berikutnya, Liang Seng, dengan penampilan seorang pemuda berambut putih, muncul di depan mereka bertiga. Mereka memasang ekspresi terkejut, "Guru." Liang Seng tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangguk, lalu menyerahkan benih tanaman spiritual kepada mereka, memerintahkan mereka untuk terus bekerja tanpa basa-basi. Huang Yifan dan saudara-saudaranya tidak menganggapnya serius, bukankah seharusnya seorang kultivator di tingkat ke-9 kondensasi Qi bersikap seperti ini? Di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang tertinggi. Mengapa perlu kesopanan? Bagaimanapun, mereka sekarang adalah pelayannya di bawah sumpah Dao Surgawi. Melihat pemahaman mereka, Liang Seng mengangguk sedikit. Jika bukan karena watak mereka, dia tidak akan meninggalkan mereka bertiga. Kali ini, Liang Seng tidak turun tangan, diam-diam memperhatikan mereka bekerja. Bagi para kultivator di tahap kondensasi Qi, melakukan tugas-tugas ini sangatlah mudah. Dalam waktu singkat, berbagai benih tanaman spiritual telah ditanam. Mulai sekarang, kalian bertiga akan bertanggung jawab untuk mengairi ladang spiritual dengan teknik hujan spiritual, dan kalian tidak boleh lalai. Wajah Huang Yifan menunjukkan sedikit keraguan setelah mendengar ini. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk melangkah maju dan berbicara karena jika masalah muncul kemudian karena kurangnya klarifikasi, itu akan menyebabkan masalah besar. Guru, dengan tingkat kultivasi kita yang dangkal, saya khawatir kita tidak akan dapat mengairi bahkan setengah dari ladang spiritual sekaligus. Kita harus menunggu sampai kekuatan spiritual kita pulih sebelum melanjutkan teknik hujan spiritual. Kedua bersaudara itu bahkan lebih malu karena mereka berada di lapisan ke-6 pelatihan Qi, sementara Huang Yifan berada di tingkat ke-7 kultivasi Qi, hampir 2 kali lebih kuat dari mereka. Liang Seng mengangguk setelah mendengar ini. Dia sangat menyadari situasi mereka, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan melambaikan tangannya. Lebih dari 10 botol giok muncul di depan ketiga bersaudara itu. Tidak perlu khawatir, ada cukup banyak pil pemurni Qi di sini untuk membantu kalian memulihkan kekuatan spiritual dalam waktu singkat. Jika kalian masih tidak dapat menyelesaikan tugas irigasi seperti ini, apa gunanya menahan kalian? Setelah mengatakan ini, Liang Seng tidak peduli dengan mereka, berbalik dan kembali ke rumah gua medan spiritual. Wajah ketiga bersaudara itu sangat jelek. Mereka mungkin tidak dapat bertahan lama bahkan dengan pil pemurni Qi ini, tetapi pada saat berikutnya, saudara junior kedua berseru, "Kakak, lihat. Pil kultivasi Qi berkualitas tinggi." Melihat ini, wajah Huang Yifan memerah karena kegembiraan. Dengan pil kultivasi Qi berkualitas tinggi, mereka pasti dapat memulihkan kekuatan spiritual mereka dengan cepat. Yang lebih penting, ini sama dengan menggunakan pil kultivasi Qi berkualitas tinggi untuk kultivasi mereka. Bagaimana orang seperti dia, Huang Yifan, menemukan kesempatan mewah untuk berkultivasi menggunakan pil kultivasi Qi berkualitas tinggi? Ya, 10 atau lebih pil pemurni Qi ini semuanya adalah pil kultivasi Qi berkualitas tinggi. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah rumah gua Liang Seng dengan rasa hormat di matanya. Latar belakang macam apa yang dimiliki gurunya? Ketika dia memikirkan ladang spiritual lagi, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Gurunya kemungkinan besar adalah seorang alkemis. Berpikir kembali ke teknik arah Liang Seng sebelumnya, dia tidak bisa menahan napas. Kekuatan sejati gurunya tidak terduga. Mungkin ini bukan bencana, tetapi berkah baginya. Kakak kedua, kakak ketiga, ayo kita pergi mengairi ladang spiritual. Siapapun yang berani mengendur, aku akan memukulinya sampai mati. Liang Seng melihat bahwa ketiga saudara itu sangat antusias dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk sedikit. Mereka semua adalah orang-orang pintar. 3 hari kemudian,
Ketika ia melihat bahwa ketiga saudara itu dapat menangani penanaman ladang spiritual, Liang Seng pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Huang Yifan dan saudara-saudaranya masih menaburkan hujan spiritual di ladang, melakukan yang terbaik. Mereka akan segera dapat berkultivasi menggunakan pil kultivasi Qi berkualitas tinggi. Sungguh menakjubkan. Pasar. Dalam kegelapan malam, Liang Seng, yang sepenuhnya tersembunyi, kembali tanpa diketahui ke rumah gua soannya. Ia kemudian mengeluarkan tungku pemurnian pil dan rumput spiritual yang dibutuhkan untuk pil pemurnian Qi. Ia telah menanam rumput spiritual yang tak terhitung jumlahnya senilai pil pemurnian Qi di ladang spiritual, yang dapat bertahan lama baginya. Karena ia menggunakan alasan kultivasi tertutup untuk memurnikan pil kali ini, ia tentu saja harus memurnikan beberapa pil. Liang Seng dengan terampil menempatkan rumput spiritual ke dalam tungku pemurnian pil satu persatu, lalu melapisi segel tangan dengan mudah. Dia tenang seperti konduktor yang mengarahkan simfoni, pemandangan yang menyenangkan untuk dilihat. Tingkat keberhasilan pembuatan pil Liang Seng telah lama mencapai 100%. Dalam suasana santai dan menyenangkan, rumput spiritual untuk pil pemurnian Qi dengan cepat berubah menjadi cairan spiritual di bawah pengaruh berbagai segel tangan. Kemudian, Liang Seng dengan tenang melanjutkan ke langkah berikutnya. Kebanyakan alkemis akan gugup pada tahap ini, karena keberhasilan dan kualitas pilih bergantung padanya. Saat Liang Seng melakukan segel tangan terakhir, tungku pil berhenti sebentar sebelum terbuka, dan aroma pil memenuhi udara. Pil kultivasi Qi berkualitas tinggi, berhasil. Liang Seng tidak menunjukkan kegembiraan, karena hari sudah fajar, dan waktunya tepat. Pada saat ini, dia mengumpulkan tungku pil dan mengemas pil pemurnian Qi. Segera setelah itu, dia membuka rumah gua tanpa sengaja menghilangkan aroma pembuatan pil. Pada saat berikutnya, kultivator tetangga yang bersiap untuk keluar menghentikan gerakannya. Kultivator lain yang lewat tidak bisa tidak melihat ke arah itu. Liang Seng tidak mempermasalahkannya dan langsung menuju ke kios utama di pasar. Para kultivator di belakangnya menyaksikan dengan mata iri. Mereka telah mencium pil kultivasi Qi berkualitas tinggi yang baru dibuat. Saat mereka memikirkannya, para kultivator lainnya saling tersenyum ketika mereka melihat Liang Seng berjalan melewati mereka. Meskipun tindakan Liang Seng tampak agak mencolok, identitasnya sebagai seorang kultivator kultivasi Qi 5 kali lipat yang kurang berkualifikasi yang menyamar sebagai seorang alkemis alam pembentukan fondasi sangatlah aman. Seorang alkemis dengan keterampilan yang sangat baik tetapi kemajuan kultivasinya buruk, dan menghadapi jalan yang sulit, mungkin adalah keberadaan yang paling disambut di antara para kultivator lepas. Karena mereka dapat dipercaya, menunjukkan masalah kultivasinya sendiri menunjukkan bahwa dia tidak dapat memurnikan ramuan tingkat tinggi. Jangankan pil pembentukan fondasi, bahkan pil Yuan sejati pun mustahil baginya untuk dibuat. Dalam kasus ini, 3 sekte dan 6 ordo tidak akan terlalu peduli. Mereka terbiasa berada di atas yang lain, jadi ketika mereka melihat situasi Liang Seng, mereka hanya akan menggelengkan kepala. Tidak peduli seberapa terampil seorang alkemis yang tidak dapat memurnikan ramuan tingkat tinggi, di mata mereka, dia tetap sangat tidak berguna. Alkemis yang telah direkrut oleh Ding Yizhen dari Sekte Xuanmen di masa lalu dipilih karena potensinya, tidak seperti Liang Seng, yang, meskipun memiliki pil kultivasi Qi berkualitas tinggi, masih belum memiliki jalan maju dalam kultivasi. Tepat saat itu, di tengah area pedagang pasar, Qin Chen melihat Liang Seng sekilas dan tidak dapat menahan senyum bahagia. Taois Chen, akhirnya kau keluar dari pengasingan. Para alkemis lain, yang menjadi lebih dekat setelah diskusi terakhir mereka, juga berkumpul di sekitarnya. Hubungan mereka dengan Liang Seng semakin dalam sejak ia dengan murah hati membagikan pengetahuannya, yang menghasilkan peningkatan dalam pembuatan pil mereka. Ini juga merupakan bagian dari rencana Liang Seng, menyatukan semua yang seharusnya bersatu, sehingga lebih mungkin baginya untuk memperoleh formula pil Golden Yuan. Liang Seng mendengar Qin Chen menyapanya dan mengangguk sambil tersenyum. Setelah menyapa mereka satu persatu, yang lain menatap Liang Seng dengan mata terbelalak, dan Liang Seng tentu saja tahu apa yang ingin mereka lihat. Segera setelah itu, 4 botol pil pemurnian Qi diletakkan di kios. Sebagai seorang alkemis, dia sangat peka terhadap pil spiritual, dan matanya langsung berbinar. 4 botol pil kultivasi Qi berkualitas tinggi. Teknik alkimia Taois Chen benar-benar luar biasa. Sayang sekali tingkat kultivasi Taois Chen. Betapa tidak adilnya Dao Surgawi. Namun,
jauh di lubuk hati mereka merasa agak lega. Meskipun teknik alkimia mereka tidak sebagus miliknya, bakat kultivasi mereka jauh lebih baik daripada miliknya. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi setidaknya alam ketujuh pelatihan Qi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa punya waktu untuk mempelajari alkimia? Mereka hanya bisa berkata bahwa waktu ada di pihak mereka, dan Liang Seng pada akhirnya hanyalah salah satu guru baik dan teman baik mereka, yang akhirnya binasa dan menghilang. Tentu saja, di permukaan mereka tidak menunjukkan ekspresi yang tidak biasa, semuanya penuh dengan ucapan selamat. Pada saat ini, di dalam pasar kecil ini, Liang Seng telah mendapatkan sedikit ketenaran. Kesibukannya secara alami menarik perhatian orang lain, dan segera seseorang menawarkan 3 batu roh kelas menengah untuk mengambil 4 botol pil kultivasi Qi berkualitas tinggi. Pembeli itu adalah seorang kultivator longgar di lapisan ke-9 kultivasi Qi, dan menatapnya. Sang alkemis tidak bisa menahan rasa iri, bertanya-tanya kapan dia sendiri bisa mencapai lapisan ke-9 kultivasi Qi. Jika mereka berada di lapisan ke-9 kultivasi Qi, pembentukan pondasi akan segera tercapai. Pada saat ini, Qin Chen tidak berniat menempati stand dan mengundang Liang Seng untuk berdiskusi sekali lagi. Para alkemis lainnya, setelah mendengar ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak berbinar dan menatap Liang Seng dengan saksama. Selama ceramah Liang Seng sebelumnya, dia berbagi banyak wawasan berharga tentang alkimia, yang membuat mereka sangat gembira. Liang Seng tidak ragu kali ini dan mengangguk setuju. Seketika, para alkemis menghilang, meninggalkan sudut kosong, menyebabkan para pendatang terlambat tercengang lagi. Kemana perginya para alkemis itu? Apa yang terjadi? Meskipun ekspresi mereka tidak berdaya, mereka diam-diam memutuskan bahwa lain kali mereka akan belajar dari kesalahan mereka dan tidak datang terlambat. Pada saat yang sama ketika Liang Seng pergi ke rumah Gua Qin Chen untuk berdiskusi, kantor administrasi dan tokoh-tokoh dari 3 sekte dan 6 ordo juga membicarakannya. Tidak ada alasan lain, Liang Seng membuat namanya terkenal. Pada saat ini, manajer toko sekte Huatian melihat pil pemurnian Qi di tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sayang sekali bakat pihak lain dalam kultivasi sangat buruk. Dia memegang pil kultivasi Qi berkualitas tinggi yang disempurnakan oleh Liang Seng, yang diperolehnya melalui saluran lain. Meskipun dia adalah manajer sekte Huatian, dan telah melihat pil kultivasi Qi berkualitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya, pada saat ini dia tidak bisa menahan rasa kagum. Ini karena kualitas pil ini tidak berbeda dengan yang ada di toko, dan bahkan lebih baik dalam beberapa aspek. Sungguh menakjubkan bahwa seorang alkemis kultivasi longgar memiliki bakat seperti itu dalam memurnikan pil. Namun, bakat kultivasi Liang Seng yang ditunjukkan membuatnya menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Karena tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, dia tidak akan dapat memurnikan ramuan tingkat tinggi. Jika memang begitu, dia tidak akan bisa menawarkan sumber daya dari sekte tersebut dan dengan demikian tidak bisa menawarkan kesepakatan yang memuaskan untuk merekrutnya. Apa yang bisa dia lakukan? Situasi yang sama terjadi di toko-toko sekte lain. Bagaimanapun, mereka tidak bisa mengabaikan alkemis kultivasi longgar yang berbakat seperti itu. Tetapi semakin mereka seperti ini, semakin tidak berdaya mereka. Ini berarti bahwa dia bisa terus-menerus menghasilkan pil kultivasi Qi berkualitas tinggi, tetapi sekarang dia hanya berada di kultivasi Qi 5 kali lipat, dan jalur kultivasinya hampir dijatuhi hukuman mati. Mungkin, karena alasan inilah Chen Seng, sang alkemis, begitu tanpa pamrih membagikan wawasan alkimianya. Dia berpikir bahwa mungkin pihak lain juga ingin menumbuhkan karma baik dengan cara ini. Jika bukan karena alasan ini, mereka tidak dapat memikirkan mengapa dia akan membagikan wawasannya yang paling berharga. Jadi, saat ini, meskipun reputasi alkemis Liang Seng telah menyebar, baik 3 sekte maupun 6 ordo tidak memiliki niat untuk merekrutnya. Tidak mungkin, efektivitas biayanya terlalu rendah. Karena mereka tidak dapat menawarkan kondisi perekrutan yang baik, bagaimana pihak lain dapat bergabung dengan sekte mereka? Mengapa repot-repot membuang-buang tenaga? Jadi dalam situasi seperti itu, kebuntuan saat ini telah terbentuk. Meskipun orang ini memiliki bakat luar biasa dalam memurnikan pil, dia sama sekali tidak beruntung. Untuk menumbuhkan keabadian, seseorang membutuhkan keberuntungan. Pasar, saat ini, Liang Seng tidak peduli dengan pikiran 3 sekte dan 6 ordo, karena dia sudah membuat perhitungan untuk situasi ini. Kalau tidak,
Mengapa dia memilih untuk memiliki basis kultivasi di tahap 5 kultivasi Qi, dengan bakat kultivasi yang sangat buruk tetapi dengan keterampilan alkimia yang sangat tinggi? Dia menginginkan efek ini. Jika dalam keadaan seperti ini, seseorang masih menargetkannya, maka dia menyesal. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka mendatangkan kematian bagi diri mereka sendiri, dan dia hanya bisa mengirim mereka ke surga. Alasan paling mendasar untuk rencana Liang Seng adalah kekuatannya sendiri. Di pasar, jika tidak ada inti emas, dia akan menjadi tak terkalahkan. Terlepas dari apakah lawan berada di tahap akhir pembentukan fondasi atau tahap tengah pembentukan fondasi, selama mereka masih di alam pembentukan fondasi, dengan pertahanannya yang dipersiapkan dengan baik, lawan tidak akan dapat langsung membunuhnya. Jadi, selama dia tidak langsung terbunuh, dia bisa menggunakan teknik 7 anak panah berkepala paku. Setelah itu, kehidupan Liang Seng kembali damai. Dia sesekali memurnikan pil dan pergi ke pasar setiap hari untuk membangun hubungan dengan para alkemis. Setiap 1 atau 2 bulan, dia akan kembali ke ladang spiritual. Selama waktu ini, ladang spiritual dirawat dengan sangat baik oleh Huang Yifan dan saudara-saudaranya. Liang Seng, tentu saja, tidak pelit. Dia membawakan mereka banyak pil kultivasi Qi berkualitas tinggi setiap kali dia pergi. Sekarang, Huang Yifan dan saudara-saudaranya memperlakukan Liang Seng dengan niat yang tulus dan sungguh-sungguh, memberinya kepatuhan sejati mereka. Mereka tidak peduli untuk melayani seorang guru selama dia bersedia terus memberi mereka pil kultivasi Qi berkualitas tinggi, mereka bahkan rela bertindak seperti anjing. Dengan Huang Yifan dan saudara-saudaranya yang begitu oportunis, Liang Seng secara alami memiliki ketenangan pikiran. Setelah itu, hidupnya menjadi semakin damai, menghabiskan waktu luangnya untuk berkomunikasi tentang alkimia dengan para alkemis lain di pasar. Tanpa disadari, 1 tahun lagi berlalu. Nama, Liang Seng. Usia, 548. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik, Kitab Suci Abadi Murni atas lapisan ke-10, 20 teknik pemeliharaan kehidupan, lapisan ke-19 teknik 7 anak panah berkepala paku, kutukan. Alam, tahap pembentukan fondasi awal. Rentang hidup, 21.185. Tingkat kultivasinya nyaris tak berubah, tetapi Liang Seng tidak cemas. Bagaimanapun, rumput spiritual untuk memurnikan pil Yuan sejati belum matang. Begitu dimurnikan, kecepatan kultivasinya secara alami akan meningkat. Sebaliknya, dia sedang mempertimbangkan formula pil untuk Golden Yuan Pil. Dia tidak tahu kapan dia akan bisa mendapatkan formula tersebut, jadi dia bisa mempersiapkan diri untuk menerobos ke alam Golden Core. Namun, selama rencananya berjalan lancar, mendapatkan formula untuk Golden Yuan Pil hanya masalah waktu saja, jadi dia tidak terburu-buru. Selama dia tetap berada di pasar setelah mencapai alam pembentukan pondasi, hampir tidak ada bahaya yang akan mengancamnya. Karena dia dijamin keselamatannya, dia bersedia menunggu. Bagi Liang Seng, umur bukanlah batasannya, dia lebih tenang daripada orang lain. Tanpa disadari, 1 tahun berlalu, dan reputasi Liang Seng pun tumbuh. Selama dia mendirikan kios, ramuannya akan terjual habis dalam waktu singkat. Bahkan kultivator tingkat tinggi di tingkat ke-7 pemurnian Qi ke atas pun tersenyum saat menghadapi Liang Seng. Adapun keluarga kultivasi yang ingin menjalin hubungan, mereka sangat bersemangat. Tentu saja, ada beberapa keluarga kultivasi yang diam-diam mencoba untuk memenangkan hati Liang Seng, tetapi apa yang bisa ditawarkan keluarga-keluarga ini kepadanya? Hasil akhirnya tentu saja penolakan. Namun, keadaan hari ini sedikit berbeda. Orang-orang dari keluarga Pei telah tiba. Mereka adalah keluarga kultivasi Pei Siping. Tentu saja, patriark keluarga Pei saat ini yang datang untuk merekrut Liang Seng, bukan Pei Siping sendiri. Setelah keberhasilan pendirian yayasannya, Pei Siping telah mengundurkan diri dari posisi patriark, berfokus untuk menjadi dalang di balik keluarga Pei. Dapat dikatakan bahwa di pasar dunia kultivasi ini, keluarga Pei telah menjadi keluarga kultivasi tingkat atas, yang paling kuat di antara 3 sekte dan 6 ordo. Namun, Patriark Pei Siliang tidak tampak sombong. Sebaliknya, dia rendah hati dan sopan, menunjukkan ketulusan yang besar terhadap Liang Seng. Taois Chen, aku sudah lama mendengar tentang reputasimu yang hebat, dan aku baru bertemu denganmu hari ini. Sayang sekali kita belum bertemu sebelumnya. Liang Seng agak terkejut dengan kedatangan Pei Siliang, tetapi dia tidak menunjukkan emosi khusus, mempertahankan ketenangannya.
Pei Xiliang juga menyadari bahwa sikap Liang Seng tidak terlalu antusias dan tidak dapat menahan rasa patah semangat, karena prospek merekrut alkemis ini tampaknya tidak mungkin. Keluarga Pei telah menjadi keluarga kultivator lepas peringkat teratas di pasar karena kemajuan Pei Xiping ke tahap pembentukan pondasi, tetapi pondasi mereka terlalu lemah. Dia benar-benar mendambakan seorang alkemis seperti Liang Seng untuk menopang keluarga. Bagaimanapun, keluarga yang berkembang pesat membutuhkan darah segar. Oleh karena itu, meskipun sikap Liang Seng tidak begitu antusias, Pei Xiliang tetap tersenyum di sampingnya, tidak pergi sampai Qin Chen datang untuk menemukan Liang Seng, menunjukkan kesopanan. Liang Seng juga menghela napas lega. Jika bukan karena mempertahankan identitasnya, dia pasti ingin pergi dengan lambaian lengan bajunya sekarang. Tetapi seorang alkemis kultivasi Qi 5 kali lipat tidak mungkin bertindak seperti itu. Taois Chen, apakah keluarga Pei juga ingin merekrutmu? Liang Seng tentu saja tidak menyembunyikan ini dan mengangguk ringan. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, penuh dengan penghinaan. Taois Chen, jangan biarkan kepalamu dipenuhi dengan udara panas dan menyetujuinya. Kalau tidak, kamu akan terganggu oleh hal-hal sepele. Alkemis seperti Qin Chen secara alami menerima undangan dari keluarga kultivator lepas juga. Namun, bagaimana mereka bisa kehilangan kecerdasan mereka untuk bergabung dengan mereka? Jauh lebih baik bagi seorang alkemis untuk bebas. Jika mereka benar-benar ingin bergabung dengan suatu kekuatan, akan lebih baik untuk menjadi murid luar dari 3 sekte dan 6 ordo. Lupakan saja, Taois Chen. Selama kamu ingat untuk tidak mengganggu mereka, itu akan baik-baik saja. Sebagai alkemis, kita hanya perlu tetap netral, tidak keluar, dan tetap di pasar. Ayo, kemarin, kamu mengangkat 3 elemen penting alkimia, yang ringkas dan langsung ke intinya, tetapi kita masih belum mengerti beberapa bagian. Semua orang belajar semalaman sampai sekarang, dan semakin mereka belajar, semakin mereka merasa itu masuk akal. Mereka menjadi cemas, jadi mari kita ke sana sekarang. Liang Seng mengangguk, mengikuti Qin Chen keluar dari Cave Mansion, tetapi dia mulai mempertimbangkan dalam hatinya apakah sudah waktunya untuk memulai rencana terakhirnya. Dalam perjalanan, Liang Seng akhirnya mengambil keputusan, siap untuk menunjukkan cara terakhirnya. Sudah lebih dari setahun, dan sekarang saatnya untuk menyusun dan mendapatkan formula pil Golden Yuan. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan kepercayaan dari Alchemist Marketplace. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi dan bersiap untuk memulai rencananya yang sebenarnya hari ini. Bagaimanapun, kekuatan tahap pendirian fondasi adalah kepercayaan dirinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang yang berhati-hati seperti Liang Seng muncul dengan statusnya saat ini sebagai seorang alkemis? Tidak ada alasan lain, dia hanya benar-benar percaya diri. Siapa yang peduli jika ini hanya salah satu personanya? Jika keadaan memburuk, dia bisa pergi begitu saja. Pasar tidak lagi mampu menghentikannya, sekarang setelah ia maju ke tahap pembentukan pondasi. Apa hubungan urusan Chen Seng denganku, Liang Seng? Pada saat ini, rumah gua Qin Chen ramai dengan kegembiraan. Sejak Liang Seng mengajarkan keterampilan alkimia barunya tanpa syarat, tempat ini telah menjadi tempat berkumpulnya para alkemis dari pasar. Ketika Qin Chen kembali bersama Liang Seng, semua orang di aula segera berdiri, mata mereka dipenuhi dengan antusiasme. Taois Chen. Untuk beberapa saat, sapaan berlanjut. Terus terang, meskipun tidak ada hubungan guru-murid formal antara Liang Seng dan mereka memang memiliki hubungan yang substansial. Liang Seng tersenyum dan mengangguk. Setelah ia duduk, seluruh rumah gua menjadi sunyi. Semua orang menatap Liang Seng dengan saksama, berharap untuk mendengar pengalaman alkimianya, untuk memverifikasi keterampilan mereka sendiri. Namun, pada saat ini, Liang Seng tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, wajahnya tegas. Entah mengapa, semua orang tiba-tiba merasa bahwa Liang Seng mungkin memiliki berita besar untuk diumumkan hari ini. Seperti yang diharapkan, Liang Seng tiba-tiba bertanya sambil tersenyum, "Rekan-rekan Taois, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa keterampilan alkimiaku begitu luar biasa meskipun aku hanya berada di lapisan kelima kultivasi Qi?" Setelah mendengar ini, semua orang pertama-tama tercengang, lalu napas mereka menjadi cepat. Dilihat dari arti kata-kata Taois Chen, apakah dia siap untuk mengungkapkan kartu truf terakhirnya? Untuk beberapa saat, semua orang menahan napas, menunggu Liang Seng berbicara. Namun saat ini,
Liang Seng tampak tenggelam dalam pikirannya, ekspresi mengenang masa lalu terukir di wajahnya. Setelah beberapa saat, Liang Seng akhirnya sadar kembali, tertawa, menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Aku ingin tahu apakah ada di antara kalian yang pernah mencoba memurnikan pil Yuan sejati." Mendengar kata-kata ini, semua alkemis yang hadir terkesiap. Pil Yuan sejati adalah pil spiritual yang digunakan oleh para kultivator di tahap pembentukan pondasi. Jika kultivator tahap kondensasi Qi membutuhkan pil pemurnian Qi untuk membantu mereka, maka kultivator pembentukan pondasi membutuhkan pil Yuan sejati. Jika kultivator kondensasi Qi memurnikan pil Yuan sejati, mereka akan memiliki tingkat keberhasilan 1 dari 100, dan ini hanya untuk kultivator di tingkat ke-9 kondensasi Qi. Adapun orang-orang yang hadir, meskipun tingkat kultivasi mereka berada di atas tingkat ke-7 kultivasi Qi, tidak ada dari mereka yang pernah memurnikan ramuan tingkat menengah tinggi. Ramuan apapun yang digunakan oleh kultivator pembentukan pondasi dan di atasnya dapat dianggap tingkat menengah tinggi, dan mereka tentu saja tidak akan menyentuhnya. Itu hanya membuang-buang waktu dan sumber daya. Jadi ketika mereka mendengar Liang Seng menanyakan hal ini, mereka terkejut. Mereka menatap Liang Seng, dan di mata mereka, ada sedikit rasa hormat saat ini. Implikasi halusnya jelas, dia telah memurnikan pil Yuan sejati. Liang Seng tidak peduli bagaimana reaksi mereka, dan terus menjatuhkan bom. Apakah ada di antara kalian yang berlatih dengan formula pil tingkat menengah tinggi untuk meningkatkan keterampilan alkimia kalian? Ada keheningan total di Cave Mansion. Semua orang yang hadir terguncang sampai ke inti, terutama sekarang setelah Liang Seng mengungkapkan pengalamannya sendiri, Qin Chen dan yang lainnya tercengang. Ini adalah pengalaman alkimia terbaik Daoist Chen, mereka sangat terkejut. Tidak heran Liang Seng memiliki keterampilan seperti itu, jadi ini alasannya. Namun, justru karena mereka adalah alkemis, mereka tahu lebih baik daripada siapapun betapa mengerikannya harga untuk melakukan ini. Setiap orang di sini mungkin tidak mampu membelinya. Setelah memikirkan ini, tatapan semua orang ke arah Liang Seng menjadi lebih hormat. Lagi pula, di antara mereka yang hadir, tidak ada orang lain di sini yang memiliki keberanian seperti yang dimilikinya. Itu adalah konsumsi ramuan roh emas dan perak asli. Saat memikirkan hal ini, mereka tidak lagi iri pada Liang Seng, sebaliknya, mereka merasa sedikit menyesal. Mengapa bakat bawaan alkemis berbakat seperti itu dalam kultivasi begitu lemah? Jika tingkat kultivasinya sedikit lebih tinggi, mereka bahkan tidak dapat membayangkan sejauh mana pencapaian Liang Seng jika dia terus seperti ini. Tetapi mereka yakin bahwa jika ini terjadi, 3 sekte dan 6 ordo pasti akan mengulurkan cabang zaitun. Semuanya, aku mengatakan ini bukan untuk mendorong kalian belajar dariku. Lagi pula, aku tidak memiliki jalur kultivasi di depanku, sementara kalian memilikinya. Hanya saja, aku terobsesi dengan alkimia sepanjang hidupku. Tanpa cara untuk maju dalam kultivasi, alkimia dan Dao Pil adalah Dao Agungku. Semua orang di sini perlu memikirkan kultivasi, sementara aku tidak. Jadi, aku bisa membuka jalan untukmu dan mewariskan Dao Pilku. Aku bisa mengambil langkah pertama dan memurnikan ramuan tingkat tinggi untuk memberi masukan kembali ke Dao Pil. Setiap kali aku membuat kemajuan, aku akan berbagi secara terbuka dengan kalian semua. Jika aku melanggar sumpah ini, umurku akan dipersingkat 200 tahun, Dao Surgawi adalah saksiku. Dengan mengatakan ini, aku berharap jika ada di antara kalian yang memiliki formula pil roh tingkat menengah tinggi, kalian dapat menunjukkannya kepadaku. Aku dapat mencoba mengumpulkan sumber daya untuk memurnikan pil. Tanpa melakukannya, Dao Pil tidak memiliki masa depan. Aku ingin tahu apakah semua orang bersedia membantuku. Mendengar ini, Qin Chen dan para alkemis lainnya bahkan lebih tersentuh. Ini mungkin alasan di balik keterampilan alkimia yang luar biasa. Dia hanyalah seorang penggila pil, tergila-gila dengan alkimia. Pada saat ini, Qin Chen adalah orang pertama yang mengangguk. Taoist Chen, aku bersumpah demi Dao Surgawi, jika aku mendapatkan formula ramuan bermutu menengah tinggi, aku akan membaginya denganmu. Aku juga, hampir tidak ada yang tidak setuju dengan pernyataan Liang Seng yang jelas, selama dia berbagi pemahamannya tentang pemurnian ramuan tingkat tinggi dengan mereka setelahnya. Untuk sesaat, Liang Seng, dengan tingkat kultivasi terendah di antara mereka, tiba-tiba menjadi tulang punggung mereka. Dia segera membungkuk dan berterima kasih kepada semua orang. Terima kasih semuanya. Pada saat ini,
Qin Chen tampaknya telah memikirkan sesuatu, menggertakkan giginya, dan tiba-tiba melakukan penghormatan agung. Tuan Chen, terimalah penghormatanku. Yang lain tercengang oleh ini dan menatap Liang Seng di tengah, hati mereka mendidih dengan antusiasme. Di jalur ramuan, Taoist Chen bisa menjadi guru mereka. Kemudian, seperti efek domino, satu demi satu alkemis menundukkan kepala, mengikuti Qin Chen dalam melakukan penghormatan agung ini. Tuan Chen di atas, Liang Seng tidak bisa menahan senyum sedikit, merasa berhasil. Di sisi lain, Pei Xiliang kembali ke rumah dan melaporkan perekrutan Liang Seng hari ini kepada Patriark Pei Xiping. Patriark itu mengangguk setuju, menatap Pei Xiliang dengan puas, percaya bahwa keluarga Pei akan memiliki penerus. Dia telah mencapai tahap pembentukan fondasi dan dapat melindungi keluarga Pei setidaknya selama 500 tahun. Selama ini, bahkan jika dia tidak dapat memasuki inti emas, dia akan membuat keluarga Pei menjadi keluarga kultivasi abadi terbaik dalam semua aspek. Karena orang ini tidak memiliki harapan dalam kultivasi, kita harus merekrutnya ke dalam keluarga kita. Mereka tidak menimbulkan ancaman bagi kita. Tidak peduli apa yang diinginkan pihak lain, selama keluarga Pei kita dapat menyediakannya, Anda dapat melakukan apapun. Saya akan mendukung keputusan Anda. Dengan kata-kata Patriark Pei Xiping, hati Pei Xiliang menjadi teguh. Dalam hal itu, dia siap untuk melakukan apapun untuk mendapatkan kepercayaan Chen Seng dengan tulus. Selama mereka berhasil merekrut Chen Seng, dengan prestise Pei Xiliang di antara para alkemis kultivasi lepas, dia benar-benar dapat membuat preseden untuk menarik para alkemis di masa depan. Setelah mengambil keputusan, Pei Xiliang tentu saja tidak akan menunda. Dia menyiapkan hadiah malam itu dan tiba di rumah gua Liang Seng keesokan harinya untuk terus merekrutnya. Pagi-pagi sekali hari itu, Liang Seng tidak dapat menahan tawa getir. Kemarin dia telah bermain bodoh, menyebabkan para alkemis minum anggur abadi sepanjang malam, menciptakan kekacauan. Namun, ketika Liang Seng berpura-pura pulang dalam keadaan mabuk, begitu dia tiba di rumah guanya, dia langsung sadar. Tetapi setelah melihat Pei Xiliang keesokan paginya, dia merasa agak tidak berdaya. Dia tidak menyangka pihak lain begitu gigih, tidak memberinya waktu istirahat. Taoist Chen, bolehkah aku mengganggumu dengan kunjungan tak diundang? Apa yang bisa dilakukan Liang Seng selain menghibur pihak lain? Setengah hari berlalu, dan kemudian, hari kedua, hari ketiga, Pei Xiliang terus bersikap sungguh-sungguh. Namun, hal ini membuat para alkemis pasar kesal. Liang Seng tidak datang ke pasar selama beberapa hari, tetapi begitu mereka mendengar tentang situasinya, kemarahan mereka langsung meledak. Hari ini, ketika Pei Xiliang muncul lagi, sebelum dia bisa menyapa siapapun, teriakan keras datang dari sudut jalan. Tuan Chen tidak punya waktu, dia harus memurnikan ramuan. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menghiburmu? Setelah mendengar ini, wajah Pei Xiliang berubah. Meskipun kultivasinya bagus, dia adalah seorang kultivator di tingkat ke-8 kultivasi Qi, dan tentu saja merasa marah sebagai tanggapan. Namun, ketika dia melihat orang-orang yang menghadapinya, alisnya berkerut. Mengapa para alkemis pasar semuanya berdiri bersama, melotot marah padanya? Di antara mereka, satu orang tidak tahan lagi dan berbicara lebih dulu. Beraninya kau menggertak Tuan Chen. Jika kau terus mengganggu Tuan Chen, kami tidak akan menjual satu pun ramuan kepada keluarga Pei. Dao Surgawi akan menjadi saksi. Bahkan jika kau adalah patriark keluarga Pei, kau tidak bisa menggertak Tuan Chen, kecuali kau ingin menghadapi pemusnahan bersama kami. Untuk sesaat, seluruh gang menjadi sunyi, tidak ada suara yang terdengar. Tuan Chen, Pei Xiliang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Liang Seng, lalu ke para alkemis yang bersemangat dan langsung tercengang. Kemudian, bahkan sebagai kepala keluarga kultivasi terbaik, Pei Xiliang tidak punya pilihan selain meminta maaf tanpa daya di depan para alkemis yang marah dan kemudian pergi tanpa ragu-ragu. Segera, berita tentang situasi ini menyebar ke seluruh pasar, dan banyak sekali pembudidaya lepas tidak bisa menahan diri untuk tidak ternganga. Alkemis tingkat ke-5 kultivasi Qi ini benar-benar memiliki prestise seperti itu. Para alkemis menghormatinya sebagai guru mereka dan bahkan bersedia menentang keluarga Pei demi dia. Sungguh hebat pasar. Setelah Liang Seng menyamar sebagai seorang gila pil tingkat kultivasi rendah, para alkemis mengunjunginya satu persatu pada malam yang sama, menawarkan formula pil tingkat tinggi yang mereka hargai. Karena pihak lain berani bersumpah dengan sumpah Dao Surgawi,
dikombinasikan dengan bantuan Liang Seng dalam keterampilan alkimia selama beberapa hari terakhir, mereka tidak punya alasan untuk tidak membantu Liang Seng. Mengenai mengapa mereka memilih untuk tidak menyerahkan formula pil kepada Liang Seng di depan umum, orang hanya dapat mengatakan bahwa sifat manusia adalah hal seperti itu. Meskipun mereka mempercayai Liang Seng, itu tidak berarti bahwa mereka mempercayai orang lain. Jika orang lain ingin mendapatkan kepercayaan mereka, itu sebenarnya cukup sederhana. Selama pihak lain juga bersumpah dengan Dao Surgawi, mereka secara alami akan memperlakukan orang lain secara setara. Tetapi para alkemis kultivasi longgar di pasar, siapa yang berani bersumpah? Siapa yang bisa bersumpah? Bagaimanapun, ini adalah masalah seumur hidup yang memengaruhi kultivasi seseorang. Terlebih lagi, kali ini para alkemis kultivasi lepas di pasar secara kolektif membela Liang Seng melawan Patriark Pei Siliang dari keluarga Pei. Ini membuat mereka menambahkan nama lain ke dalam daftar orang yang tidak boleh diganggu di hati mereka. Meskipun pihak lain hanyalah seorang kultivator lepas kultivasi kilapisan kelima, mereka tidak tahu penampilan Chen Seng, tetapi mereka telah mendengar nama Chen Seng sebagai maniak pil. Bahkan Pei Siliang merasa menyesal ketika dia kembali ke keluarga. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa dia hanya ingin merekrut seorang alkemis dan berakhir dengan situasi yang memalukan. Dia tentu saja tidak akan dan tidak berani menyembunyikan masalah ini. Setelah mendengar ini, Pei Siping juga terdiam. Meskipun Pei Siliang tidak melakukan kesalahan dalam perjalanan ini, pada titik ini, keluarga Pei hanya bisa meminta maaf. Ini adalah harga dari tidak memiliki fondasi yang cukup. Jika mereka memiliki 3 generasi berturut-turut dengan kultivator tahap pembentukan fondasi, apakah akan sampai seperti ini? Mereka tidak berani menyinggung semua alkemis terkemuka di pasar. Lagi pula, jika mereka berani melakukannya, bukankah mereka harus menghabiskan harga yang sangat mahal untuk membeli ramuan dari 3 sekte dan 6 ordo di masa depan? Bagaimana mungkin? Tentu saja, mereka dapat membeli beberapa pil spiritual yang tidak biasa dari toko 3 sekte dan 6 sekolah. Tetapi membeli pil spiritual biasa dari toko-toko ini akan terlalu mahal. Jadi keesokan harinya, atas permintaan Pei Siping, Pei Siliang secara pribadi membawa hadiah ke Gua Liang Seng untuk meminta maaf. Waktu pertemuan mereka sangat singkat karena Pei Siliang takut alkemis lain akan salah paham. Sebagai keluarga kultivasi lepas teratas, keluarga Pei menyerah pada Liang Seng, yang membuat para kultivator lepas di pasar sepenuhnya mengenali Liang Seng. Mereka hanya memiliki satu pikiran di hati mereka, jangan memprovokasi kultivator lepas ini di lapisan kelima kultivasi Qi sampai situasi hidup atau mati. Liang Seng diam-diam merasakan dalam hatinya bahwa setelah memiliki cukup kekuatan, tindakannya secara alami dapat lebih beragam dalam gaya. Siapa yang bisa mengatakan bahwa dia tidak sangat berhati-hati sekarang? Sekarang, dia dapat secara terbuka mengumpulkan formula pil tingkat tinggi tanpa kecurigaan siapapun karena dia hanyalah seorang maniak pil tanpa harapan dalam jalur kultivasinya. Hanya dalam beberapa hari, dia telah menerima banyak formula pil kelas menengah, termasuk bahkan resep pil pembentukan fondasi. Tidak heran kedalaman alkemis kultivasi lepas ini di pasar tidak boleh diremehkan. Sayangnya, tidak ada pil yuan emas yang selalu dipikirkan Liang Seng. Ada formula pil yuan sejati di antara mereka, jadi kali ini Liang Seng mulai secara terbuka membeli rumput spiritual untuk pil yuan sejati tanpa kecurigaan apapun. Melihat ini, sebagian besar penggarap lepas hanya punya satu pikiran dalam benak, ahli alkemis Chen, ini memang orang gila pembuat pil. Namun, hal besar seperti itu terjadi di pasar, dan 3 sekte dan 6 ordo yang ditempatkan di toko-toko secara alami memahami seluk-beluknya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Meskipun bakat Chen Seng dalam membuat pil sangat mencengangkan, sangat disayangkan bahwa kekayaannya dangkal. Tidak ada hubungannya dengan kita. Jadi, 3 sekte dan 6 ordo tidak mengganggu Liang Seng, dan Liang Seng senang akan hal itu, karena ia dengan senang hati dapat mengumpulkan rumput spiritual untuk pil yuan sejati. Bagaimanapun, rumput spiritual di ladang spiritual masih membutuhkan beberapa tahun untuk tumbuh, jadi ia hanya bisa membeli rumput spiritual dan menggunakannya untuk membuat pil yuan sejati untuk berlatih terlebih dahulu. Pada hari-hari berikutnya, Liang Seng secara alami akan pergi ke kios pusat di pasar, tetapi karena kehadirannya, para alkemis penggarap lepas tiba-tiba bersatu, yang juga merupakan keuntungan yang tak terduga. Terlebih lagi,
Setiap kali Liang Seng muncul di kios utama di pasar, banyak penggarap lepas akan bergegas mengambil pil spiritual di kiosnya. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang dapat menaklukkan para alkemis ini, dan pil spiritualnya memiliki harga yang wajar. Hanya orang bodoh yang tidak akan membelinya. Untungnya, Liang Seng tidak memproduksi terlalu banyak pil setiap kali. Jika tidak, toko-toko dari 3 sekte dan 6 ordo harus mengambil tindakan. Bagaimanapun, mereka bukanlah orang yang baik hati dan dermawan. Qin Chen dan yang lainnya sebenarnya sangat senang dengan hal ini, karena setelah pil Liang Seng terjual habis, dia akan mulai berkumpul dengan mereka dan berdiskusi. Setiap kali mereka berkumpul, mereka merasa seperti telah mempelajari sesuatu yang baru, jadi mata mereka menatap Liang Seng dengan kekaguman yang semakin meningkat. Tuan Chen adalah orang yang murni dan mulia. Mereka hanya menyesal karena tidak memiliki formula pil spiritual tingkat tinggi. Jika tidak, mereka dapat membalas Liang Seng. Tuan Chen memang seorang penggila pil. Dengan cara ini, waktu berangsur-angsur berlalu, dan suatu hari Liang Seng akhirnya mengumpulkan selusin rumput spiritual untuk pil Yuan sejati. Setelah itu, dia mulai memurnikan pil secara tertutup. Kali ini, Liang Seng menambahkan concealment array di Cave Mansion yang disewanya karena dia tidak ingin dunia luar mendeteksi situasi pemurnian pilnya. Namun, dunia luar tidak percaya bahwa Liang Seng dapat berhasil memurnikan pil Yuan sejati. Lagi pula, bagaimana mungkin Chen Seng kecil berhasil memurnikan pil kelas menengah seperti ini? Liang Seng tampaknya hanya sedang menjelajahi dao alkimia, dan memurnikan pil Yuan sejati hanyalah hasil dari obsesinya dengan alkimia. Selama lebih dari sebulan berikutnya, Liang Seng tidak meninggalkan rumah gua, dan tentu saja, tungku pil Yuan sejati pertamanya berakhir dengan kegagalan. Dalam sebulan terakhir, hanya 3 dari 10 tungku pil Zenyuan yang berhasil disempurnakan, dengan tingkat keberhasilan 30%. Jika ini diketahui oleh orang luar, itu akan menimbulkan kehebohan. Keterampilan alkimia ini dapat dianggap yang terbaik, tetapi Liang Seng masih agak tidak puas, meskipun dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, selama dia terus berlatih, tingkat keberhasilannya akan mencapai 100%. Itu hanya masalah waktu dan keakraban. Selanjutnya, Liang Seng mengambil pil Zenyuan yang telah dimurnikannya dan mulai berkultivasi dengan kitab suci abadi. Ketika dia membuka matanya, sudut mulutnya tidak bisa tidak melengkung ke atas sedikit. Kultivasi benar-benar membutuhkan dukungan dari ramuan, jika tidak, kapan dia bisa maju? Ramuan juga merupakan semacam keberuntungan. Pada saat ini, suasana hati Liang Seng sedang bagus, tetapi begitu dia tenang, dia segera menata ulang suasana di dalam rumah guanya. Pertama-tama dia menghilangkan semua ki dari pemurnian pil yang berhasil, hanya menyisakan bau hangus dari ramuan pil yang gagal, dan kemudian, dia menyingkirkan concealment array yang telah dia siapkan. Namun, ketika dia meninggalkan rumah gua, tidak ada jejak frustrasi di wajahnya, meskipun dia dipenuhi bau pemurnian pil yang gagal. Qin Chen dan yang lainnya telah memperhatikan dengan saksama berita Liang Seng sejak dia memulai alkimia tertutupnya. Begitu Liang Seng selesai, mereka bergegas menghampiri pada kesempatan pertama. Mereka menatap Liang Seng dengan mata penuh harap, dan Liang Seng tidak mengecewakan mereka saat dia mengangguk. Saya telah memperoleh beberapa wawasan. Rekan-rekan Taois, apakah Anda ingin bergabung dengan saya dalam membahas kultivasi? Undangan Guru Chen adalah suatu kehormatan, dan akan tidak sopan untuk menolaknya. Segera, semua orang memasuki rumah gua Liang Seng dengan penuh harap, dan Liang Seng tidak menahan diri saat dia berbagi beberapa teknik alkimia yang sederhana dan praktis. Namun, ini pun sudah cukup bagi para alkemis ini untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, mengagumi wawasan di dalam hati mereka. Sebagai kultivator lepas, mereka hanya bisa menjelajahi banyak hal sendiri, dan mata mereka semakin panas saat menatap Liang Seng. Beruntung sekali bisa bertemu dengan Master Chen. Ternyata ada begitu banyak detail hanya dalam langkah pertama pemrosesan rumput spiritual. Tidak heran Liang Seng disebut penggila pil dan Master Chen. Di balik panasnya mata mereka, ada kekaguman yang tulus. Pada saat itu, Liang Seng tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, mulai membahas pemahamannya tentang formula pil Zenyuan. Setiap rumput spiritual memiliki tujuannya sendiri, dan semuanya tentang keseimbangan dan siklus 5 elemen. Liang Seng bahkan menggunakan pil pemurni ki sebagai perbandingan, dan baru saat itulah para alkemis menyadari bahwa setiap formula pil memiliki keseimbangannya sendiri. Namun,
Selanjutnya, Liang Seng mulai menganalisis pil pembentukan pondasi, yang tidak mungkin dapat disempurnakannya tetapi dibicarakannya dengan percaya diri. Hal ini membuat para alkemis sangat bersemangat, mengetahui bahwa begitu alam mereka maju, mereka pasti akan dapat menyempurnakan pil pembentukan pondasi. Selain itu, dengan pemahaman baru mereka pasti dapat meningkatkan tingkat keberhasilan mereka dengan selisih yang kecil. Ini adalah pil pembentukan pondasi. Namun, pada saat inilah Liang Seng menghela nafas. Sayangnya, saya belum pernah melihat formula untuk pil Yuan emas. Saya membayangkan komposisinya bahkan lebih rumit dan cerdik. Sayangnya, menunjukkan warna aslinya. Akhirnya, Liang Seng mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Selama ini, tujuan utamanya hanya satu hal, pil Yuan emas. Mendengar ini, Qin Chen dan yang lainnya semakin menghormati Liang Seng di dalam hati mereka. Master Chen sudah mulai berpikir untuk mengungkap pil Yuan emas. Orang seperti itu benar-benar pantas menjadi master mereka. Namun, tidak ada yang berbicara saat ini, tetapi mereka dengan tegas menyimpan masalah ini di dalam pikiran mereka. Jika diberi kesempatan, mereka pasti akan mendapatkan resep pil Yuan emas, jadi Master Chen tidak akan menyesal. Setelah itu, pasar terus beroperasi seperti biasa, dan setiap hari orang-orang meninggal di tepi pasar. Namun, Liang Seng tetap berada di panggung memancingnya dan dengan sabar menunggu kesempatannya di dalam pasar. Tidak seorang pun di pasar berani memprovokasi Liang Seng, alkemis tingkat kelima kultivasi Qi yang jarang keluar. Bagaimanapun, dia tidak sendirian, dia mewakili semua alkemis ulung di pasar. Dalam keadaan seperti itu, 20 tahun telah berlalu tanpa disadari. Liang Seng masih menyamar sebagai seseorang di lapisan kelima kultivasi Qi, menyebabkan mereka dari 3 sekte dan 6 ordo yang masih menyimpan secercah harapan menyerah. Sepenuhnya, tampaknya Chen Seng benar-benar tidak punya harapan lagi. Karena orang seperti itu tidak bisa berkultivasi, tidak ada bahaya, dan tidak perlu memprovokasi mereka. Bagaimanapun, orang itu tidak punya masa depan. Selama 20 tahun ini, Liang Seng telah memanen rumput spiritual Zenyuan yang matang dari ladang spiritual 2 kali. Dia telah mencapai tingkat keberhasilan 100% dalam memurnikan pil Zenyuan. Sekarang dia punya cukup pil Zenyuan untuk bertahan selama 100 tahun, tetapi dia masih menanam rumput spiritual Zenyuan. Lagi pula, siapa yang akan mengeluh karena punya terlalu banyak ramuan? Selama 20 tahun terakhir, kedua saudara Huang Yifan akhirnya berhasil menembus tingkat ke-7 kultivasi Qi dengan bantuan pil kultivasi Qi berkualitas tinggi. Sedangkan Huang Yifan sendiri, dia hanya selangkah lagi, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan berhasil menembusnya. Bagaimanapun, rasa kagumnya pada Liang Seng semakin tumbuh. Penampilan Liang Seng di pasar mulai menunjukkan helaian rambut keperakan, dan umurnya yang tampak dari luar kurang dari 70 tahun lagi. Seorang kultivator di lapisan kelima kultivasi Qi yang berusia 130 tahun membangkitkan perasaan sentimental. Selama 20 tahun ini, Liang Seng belum menerima berita apapun tentang pil Yuan emas, tetapi dia tidak terburu-buru. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu, dan akhirnya akan ada kesempatan. Selama 20 tahun ini, sebuah peristiwa penting terjadi. 3 sekte dan 6 ordo akhirnya memutuskan untuk melelang 3 pil pembentukan pondasi untuk dijual umum. Berita ini membuat seluruh pasar menjadi heboh, membuat para penggarap lepas di lapisan ke-9 kultivasi Qi menjadi heboh. Ini adalah kesempatan mereka untuk membangun pondasi, jadi bagaimana mereka bisa menyerah? Untuk sementara waktu, banyak penggarap berhenti keluar dari pasar. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan para penggarap tingkat tinggi di lapisan ke-9 kultivasi Qi untuk mengumpulkan batu roh?